Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pertama marilah kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sampai detik ini bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini. Ini merupakan nikmat yang sungguh luar biasa besarnya. Nikmat yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Semoga dalam pelaksanaan ibadah Ramadan sebulan penuh ini, kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Kita bisa meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita dibanding bulan Ramadan sebelumnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat penting yang perlu kita renungkan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, yaitu bagaimana puasa dapat meningkatkan solidaritas sosial dan pada gilirannya akan menjadi perekat sosial. Hadirin jamaah pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ibadah puasa tidak hanya sekedar ibadah hubungan antara hamba dan Allah dan Tuhannya. Ibadah puasa semestinya juga memiliki efek sosial. Jadi pelaksanaan ibadah puasa itu tidak hanya untuk meningkatkan kesalehan individu, tapi juga berefek langsung untuk meningkatkan kesalehan-kesalehan sosial. Karena itu, momen bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk dapat membangkitkan dan menguatkan semangat solidaritas sosial di antara kaum muslimin yang tengah melaksanakan bulan puasa. Dan pada gilirannya dapat menjadi perekat sosial. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan bulan puasa ini adalah untuk mencapai taqwa Allah. Dengan ibadah puasa ini manusia dikembalikan kepada fitrahnya, kepada fitrah kemanusiaannya, yaitu untuk mencintai kebaikan, mencintai sesama manusia. Ini salah satu dari tujuan ibadah puasa itu sendiri, yaitu mengembalikan fitrah kemanusiaan kita. Fitrah kemanusiaan ini bisa muncul karena pada saat bulan puasa ini kita melakukan ibadah puasa dalam keadaan lapar, dalam keadaan dahaga, dan kita meninggalkan kesenangan-kesenangan kehidupan sementara di bulan puasa ini. Karena itulah spirit atau ruh atau tujuan dari puasa tadi, fitrah kemanusiaan ini akan muncul ketika manusia melakukan latihan-latihan spiritual berupa meninggalkan hal-hal yang disenangi, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia dalam kondisi perut yang lapar dan kondisi dahaga. Nah, dalam kondisi seperti inilah manusia, umat manusia, mereka yang melaksanakan ibadah puasa ini
akan muncul semangat solidaritas sosial. Karena kita akan merasakan hal yang sama yang juga dirasakan oleh orang-orang miskin, para fakir miskin, anak-anak yatim, yang juga bukan hanya bulan Ramadan ini saja mereka mengalami kelaparan. Mungkin sepanjang tahun mereka juga mengalami kelaparan. Nah, disinilah diharapkan dengan bulan puasa ini, semangat solidaritas ini bisa muncul dan tumbuh di kalangan umat Muslim yang tengah melaksanakan ibadah puasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara membangkitkan semangat solidaritas sosial yang bisa menuju kepada perekat sosial. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya memerintahkan kepada kita di bulan Ramadan ini untuk memperhatikan kepada fakir miskin, pada orang-orang yang terlantar. Kita diperintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Ini salah satu perintah yang bisa kita lakukan, strategi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan solidaritas sosial itu. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Al-muslimu akhul muslim." Orang Islam itu adalah sama-sama saudaranya sesama Islam. La yadlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh kita mendolimi mereka. Dan kita tidak boleh membiarkan orang Islam sesama saudara, sesama Muslim itu terdolimi. Jadi kita lihat dari perintahnya, ya, tidak boleh menganiaya dan tidak boleh membiarkan umat Islam teraniaya. Al-muslimu akhul muslim, la yudlimuhu wa la yuslim. Wa man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatih. Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan orang itu. Wa man farraja kurbatan, wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu biha anhu kurbatan min kurobi yaumil qiyamah. Wa man sattaral muslim sattarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang dia selain memenuhi kebutuhan saudaranya dan dia menghilangkan kesulitan-kesulitan saudaranya, maka Allah akan membebaskan dia dari segala bentuk kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah, hadis ini secara tegas memberikan dorongan kepada kita bagaimana kita selama bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan selain bulan Ramadan untuk meningkatkan solidaritas dengan apa? Dengan cara memenuhi kebutuhan sesama muslim, dengan mengurangi beban-beban kerumitan-kerumitan yang dialami sesama muslim. Dan inilah saat yang tepat bagi kita umat Islam untuk melakukan perintah Allah itu dengan ikhlas, dengan tulus dan ikhlas, sehingga solidaritas sosial itu bisa tercapai. Kalau andai kata ada orang miskin, dia terpenuhi kebutuhannya akibat kita yang mampu memberikan sesuatu kepada dia, pastilah mereka akan merasa senang dan bahagia. Dan ketika mereka merasa senang dan bahagia, pastilah timbul ya semangat untuk bersatu. Ada perekat sosial karena sesama muslim melakukan sesuatu untuk meningkatkan solidaritas itu. Dan saya kira inilah salah satu hikmah terdalam yang perlu kita raih, tidak hanya selama bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Memang tidak mudah semangat untuk memberi itu.
Semangat memberi itu adalah jihad pribadi dalam diri kita. Karena kita harus mau merelakan memberi sesuatu yang kita senangi. Dan itu tidak mudah. Dan hanya orang-orang yang selesai dengan dirinya yang mampu memberikan sesuatu yang ia cintai kepada orang lain. Dan begitu sebaliknya, orang yang belum selesai dengan dirinya, maka mereka akan enggan memberikan sesuatu yang mereka cintai untuk orang lain, saudaranya, sesama muslim. Akhirul kalam, dinas suratul mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.